Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Pradiptianto dengan NIM 245520111255 dari kelas TIF RP24C. Dan bidang informatika yang saya minati yaitu cyber security. Di sini saya akan mempresentasikan pentingnya literasi digital dalam melawan disinformasi. Nah, kenapa saya memilih tema itu? Karena di era sekarang ini, era modern, banyak sekali berita-berita palsu yang beredar di media sosial. Nah, kita sebagai masyarakat jangan sampai tertipu dengan berita-berita palsu yang beredar di media sosial itu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah literasi digital dengan dosen yaitu Bapak Jack Febrian Rusdi STMT. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Kemudian sebelum saya menjelaskan tentang pentingnya literasi digital dalam melawan disinformasi, saya akan memberikan mind map yang telah saya buat. Itu mind map yang telah saya buat. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya literasi digital dalam melawan disinformasi. Literasi digital bukan hanya sekedar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi kemampuan untuk mengenali, menilai, dan merespons informasi yang kita temui di dunia digital secara cerdas dan etis. Ini termasuk bagaimana kita membaca berita, menilai isi media, dan menanggapi informasi yang beredar. Disinformasi adalah informasi yang salah dan sengaja disebarkan untuk menyesatkan, memanipulasi opini publik, atau menciptakan konflik. Berbeda dengan misinformasi, yaitu kesalahan tanpa unsur kesengajaan. Disinformasi punya tujuan tertentu dan sangat berbahaya jika tidak segera ditanggapi dengan bijak. Apa saja sih dampak dari disinformasi? Disinformasi bisa menyebabkan 1. Kepanikan massal seperti hoax, bencana, atau penyakit. Yang kedua, polarisasi masyarakat terutama menjelang pemilu. Dan yang ketiga, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi. Hal ini bisa merusak stabilitas sosial dan bahkan berdampak pada kebijakan publik. Untuk salah satu contoh nyata dari disinformasi ini adalah saat terjadinya pandemi COVID-19. Berbagai berita hoax tersebar seperti vaksin yang mengandung chip atau minum air rebusan tertentu bisa menyembuhkan COVID. Akibatnya banyak masyarakat yang menolak vaksinasi, bahkan menolak bantuan medis. Padahal informasi itu tidak berbasis fakta medis dan justru memperparah keadaan. Dengan literasi digital ini dapat membantu kita untuk memverifikasi sumber informasi, misalnya dengan mengecek situs resmi atau menggunakan tools cek fakta. Kemudian tidak mudah termakan judul provokatif karena kita terbiasa berpikir kritis ketika ada video atau berita yang beredar di media sosial dengan judul-judul yang mungkin bisa memprovokasi. Dengan adanya literasi digital, kita tidak mudah terprovokasi dengan judul-judul yang belum tentu kebenarannya. Kemudian yang ketiga, mengenali konten yang dimanipulasi seperti video deepfake atau gambar hasil editan. Termasuk di era sekarang ini sudah banyak sekali video-video yang bahkan video itu tidak dibuat oleh tangan manusia sendiri, melainkan hasil dari kecerdasan artificial intelligence atau AI. Nah, itu sangat berbahaya di era sekarang. Kemudian juga dengan literasi digital ini kita juga bisa berani melaporkan dan mengedukasi, bukan malah menyebarkannya. Ketika mungkin ada video yang beredar yang belum tentu kebenarannya, dengan kita mempelajari literasi digital, dengan kita
paham tentang literasi digital, kita mempunyai keberanian untuk melaporkan dan mengedukasi tentang kebenaran video tersebut. Di tengah banjir informasi saat ini, kemampuan literasi digital adalah tanggung jawab semua orang. Dengan literasi digital yang kuat, kita bisa melindungi diri dan orang lain dari dampak buruk disinformasi. Bukan hanya jadi pengguna internet, tapi juga menjadi penjaga kebenaran di ruang digital. Ingat, saring informasi sebelum sharing. Terakhir dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.